Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Kamis malam hari ini tanggal 17 Juli 2025. Kita selalu bersyukur, terima kasih. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita selalu dipelihara dari tadi pagi, siang, sore, sampai petang, sampai kita malam hari menjelang kita sebelum kita tidur istirahat. Mari selalu kita datang kepada Yesus. Kita sebagai anaknya datang kepada Bapa yang sangat cinta kita. Bapa kita Yesus sangat setia. Terbukti nyata Dia pelihara kehidupan saya dan bersama Bapak Ibu. Tanpa Yesus kita tidak bisa hidup. Tanpa Yesus tidak ada damai sejahtera. Tanpa Yesus tidak ada segala-galanya. Tapi karena bersama Yesus kita hidup sampai detik ini. Sungguh besar kasih Tuhan. Oleh itu mari kita mencinta Yesus, cinta firman Tuhan. Sebab kita mau baca pada malam hari ini kitab Wahyu pasal 16 ayat 3 sampai 7, di mana malaikat yang kedua dan tiga menumpahkan cawan ke atas laut dan sungai sehingga semua menjadi darah dan banyak kematian. Oh haleluya, ini akan terjadi. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, waktunya sudah begitu singkat. Lebih bagus kita siap dari sekarang daripada nanti sudah siap nanti. Terlambat nanti, seperti 5 gadis yang bodoh, terlambat. Kita tidak boleh lalai, tapi sebaiknya kita lebih mempersiapkan dari awal, dari saat ini, karena kita rindu cinta Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal ayat baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan yang ku cintai. Tiap pasal ayat baris, oh aku cinta firman-Mu, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ia perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat ke-11, demikian firman Tuhan, demikian firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Firman Tuhan, ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kami, ampun. Layakkan Bapa malam ini sebelum kami berbaring tidur, kami membaca firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu Bapa ku simpan, ku taruh dalam hatiku, dan aku mempersiapkan diri Bapa untuk berjumpa dengan Bapa-Ku Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Akan datang Raja di atas segala raja, dengan segala kekuasaan, kemegahan dan kemuliaan yang dahsyat dan ajaib. Begitu agung dan sempurnanya Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita terlebih dahulu mengutamakan Tuhan Yesus. Biar kita belajar disiplin diri. Seperti saya belajar disiplin diri tiap malam memberikan firman Tuhan YouTube. Besok pagi rutin tiap hari. Tidak pernah putus saya karena cintanya Yesus terbukti nyata. Ada penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Mari kita mencintai Yesus. Karena saya menyampaikan ini bukan firman manusia, tapi Alkitab yang kita cintai adalah firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. So firman Tuhan katakan Yesaya pasal 55 ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku-kendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Itulah firman Tuhan. Setiap firman Allah pasti digenapi, saudara. Dalam Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan janji Tuhan semuanya akan digenapi, tidak pernah berdusta. Seperti kita mau baca malam hari ini dalam kitab Wahyu pasal 16. Mari kita mau baca Wahyu pasal 16 ayat 3 sampai 7. Ini akan digenapi nanti, saudara. Itu dari sekarang kita harus siap sedia. Ya, lebih bagus sedia payung sebelum hujan. Kita berdandan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oh, saya mau setia sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu Bapa kita. Dia Tuhan kita, Raja di atas segala galanya. Tuhan berdaulat penuh, berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu taat kepada firman Tuhan. Mari saya mau baca ayat yang ketiga sampai ketujuh. Demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka air menjadi darah, seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Lihat ini saudara. Kenapa kok darah? Karena di dalam imamat darah itu identik dengan nyawa manusia. Karena nyawa manusia, darah itu, ya, Bapak Ibu, Yesus pengorban melalui darah itu kayu salib, berkorban untuk semua umat manusia. Tapi manusia banyak bandel. Mereka tolak darah Yesus. Akhirnya darah ini yang menjual. Mati sudah. Lihat ini. Air menjadi darah. Air bicara kehidupan. Berarti Tuhan kan hukum kehidupan manusia. Mati. Rohani, jasmani, mati di dalam neraka buat selama-lamanya. Ini air laut. Ini sekarang air keempat, air sungai. Lihat ini saudara. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai. Ya, di sungai dan mata-mata air. Dan semuanya menjadi darah. Ini sama halnya seperti di dalam Keluaran saudara. Kalau kita baca pasal 7 ayat 20 itu sama. Pada waktu Tula di Mesir, Tuhan perintahkan tongkat Musa. Itu mau baca Keluaran 7 ayat 20, demikian firman Tuhan ya. Sedemikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkan kepada air yang di sungai Nil di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang sungai itu berubah menjadi darah. Lihat ini, sama seperti peristiwa yang lalu akan terjadi saudara. Dan ini lebih hebat, lebih dahsyat. Sehingga matilah ikan di sungai Nil. Seperti sungai Nil itu berbau busuk. Orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir darah. Sama dengan ini saudara. Ya, saya mau baca lagi ayat yang kelima. Wahyu pasal 16 ayat 5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman, menjatuhkan hukum karena manusia,
hutang darah karena dia tidak percayakan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, darah Yesus yang sudah berkorban untuk mengampuni dosa kita, tapi manusia banyak menolak, saudara. Makanya Tuhan hukum menjadi darah supaya mereka sadar manusia diselamatkan oleh karena darah, tapi menolak darah Yesus binasa dia. Lihat ini, air semua menjadi darah karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar Metsubah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, karena Tuhan sudah rela korbankan di atas kayu salib. Keluarkan darah sempurna, darah yang agung. Ya, kalau saudara baca dalam Yohanes 13 ayat 34. Pada waktu serdadu menombak, ya, rusuh Yesus, keluar darah dan air. Saya membaca Yohanes 19 ayat 34. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu, mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan tuh lihat orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan juga sungguh-sungguh telah rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ini saya mau baca Yohanes 13, Yohanes 19 ayat 34, Yohanes pasal 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dalam kitab Wahyu, air menjadi darah. Bicara mereka yang menolak pengorbanan Tuhan Yesus akan mati, ini terbukti nyata, saudara. Saudara baca nih, air menjadi darah karena ini lambang daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Mereka tolak. Tapi bagi kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan Yesus adalah air kehidupan. Kita akan selamat. Dikatakan ayat ke-7, ayat mendengar mezbah. Itu berkata, mezbah berarti membangun persekutuan Tuhan. Mari kita membangun mezbah. Seperti saya, malam, pagi, malam. Saya membangun mezbah. Dan selalu berkata ayat ke-7, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Amin. Begitu agung Engkau, sempurna Engkau Tuhan. Semua firman akan digenapi. Dan kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, sedang menantikan kedatangan-Mu Bapa. Kami siap untuk jadi pelaku firman Tuhan dengan setia. Mari kita menjadi jemaat yang setia. Jemaat anak Tuhan yang sungguh-sungguh jadi Kristen tenanan, bukan Kristen-Kristenan. Kristen di dalamnya ada Kristus. Biar Roh Kristus, Roh Kudus akan mengajar, mengingatkan kita. Untuk kita siap sedia berjumpa dan berdandan. Jumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat, baris, aku cinta firman-Mu. Mari kita membaca firman Tuhan tiap hari. Setiap saat, aku selalu hidup di dalam firman-Mu. Amin, haleluya. Ku mau setia, cinta Yesus dan taat firman Tuhan. Kita mau setia sampai langkah yang terakhir. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang cinta disayang sama Tuhan Yesus.
Sebelum kita berbaring tidur, jangan lupa berjagalah dan berdoalah. Berpegang kepada firman Allah. Air dan darah bicara, firman dan Roh Kudus akan menyertai kita. Karena Tuhan sudah sucikan melalui darah dan air. Itu bicara firman dan Roh Kudus. Sehingga kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dan hidup di dalam kekudusan. Ada keilahian di dalam kehidupan kita. Sehingga nanti kalau Yesus datang, kita dipastikan nama kita dipanggil, nama kita ada. Sangkala berbunyi, namaku dipanggil, namaku ada. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, iman dan amin.